Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah AIK keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi ilmuwan Muslim dan peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Cek videonya berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 ilmuwan Muslim yang berpengaruh di dunia. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ilmuwan bernama lengkap Abu Ali Al-Husyan bin Abdullah bin Sina. Di barat, ia dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi di Afsana, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal bulan Juni 1037 Masehi di Hamada, Persia, Iran. Ia merupakan tokoh penting dalam bidang ilmu kedokteran dan filsafat dunia, dan dikenal karena karyanya yang berjudul Kitab Al-Quran Al-Tibb atau buku kanun dalam kedokteran, yang menjadi buku rujukan penting dalam bidang kedokteran selama berabad-abad. Ilmuwan yang kedua yaitu Al-Khwarizmi bernama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarezmia, sekarang Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Ia merupakan seorang ahli matematika dan astronomi, dan dianggap sebagai penemu algoritma yang dikenal sebagai algoritma Al-Khwarizmi. Algoritma ini menjadi dasar dalam pengembangan komputer modern. Salah satu penemuan penting dari Al-Khwarizmi adalah penemuan angka 0. Penemuan ini memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Selain itu, penemuan angka 0 ini merubah logika berpikir tentang semesta, karena angka 0 memiliki ketak-terhinggaan. Ilmuwan Muslim yang ketiga yaitu Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan. Di barat, ia dikenal dengan nama Geber. Ia lahir di Kufa, Irak pada tahun 750 Masehi dan wafat pada tahun 803 Masehi. Dikenal sebagai bapak kimia modern dan telah memberikan banyak kontribusi penting dalam perkembangan ilmu kimia. Sosok Jabir ibn Hayyan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di barat. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Ilmuwan Islam yang keempat yaitu Ibn al-Haytham. Ilmuwan ini bernama lengkap Abu Ali al-Hasan bin al-Haytham. Di barat, ia dikenal dengan nama Al-Hasan. Ibn al-Haytham lahir di Basra, Irak pada tahun 965 Masehi. Ia dikenal sebagai bapak optik. Ia dikenal sebagai ahli matematika, astronomi, dan fisika, dan dikenal karena karyanya dalam bidang optik, termasuk kitab Al-Manazir, sebuah karya tentang penglihatan dan optik. Karya dan penelitian Ibn al-Haytham telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat, seperti Roger Bacon dan Kepler, dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Ilmuwan Islam yang selanjutnya yang dapat saya jelaskan yaitu Al-Jazari. Al-Jazari memiliki nama Badi Az-Zaman Abu Al-Izz ibn Ismail ibn Al-Razad Al-Jazari. Ia lahir di Mesopotamia, Irak pada tahun 1136 Masehi dan wafat di Zizret, Turki pada tahun 1206 Masehi. Ilmuwan ini dikenal sebagai bapak robot. Ia merupakan pembuat robot pertama dalam sejarah.
Robot ciptaan Al-Jazari beroperasi berkat bantuan tenaga air atau hidrolik. Kejahan robot besutan Al-Jazari mampu menghibur tamu Kesultanan Turki dari dinasti Astukid dalam sebuah jamuan. Kecemerlangan Al-Jazari sering dibandingkan dengan ilmuwan Leonardo da Vinci yang menggemparkan Eropa. Ilmuwan Muslim yang terakhir yang dapat saya jelaskan yaitu Al-Jahrawi. Al-Jahrawi bernama Abdul Qasim Khalaf ibn Al-Abbas Al-Jahrawi. Ia lahir pada 936 Masehi di kota Azahara, dekat Cordoba, Spanyol. Ia dikenal sebagai bapak bedah modern. Ia adalah seorang dokter dan ahli bedah yang melakukan banyak penemuan penting dalam bidang kedokteran dan bedah. Sebuah ensiklopedia medis yang menjadi acuan penting di dunia kedokteran selama berabad-abad. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Ada 3 peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, di antaranya yang pertama, membangkitkan kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui corak Islam. Yang kedua, melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah bisa menjadikan manusia yang religius serta humanis. Yang ketiga, meningkatkan penyebaran pengetahuan praktisi sains modern. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang biografi